Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang hidup yang dikuasai nafsu. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pada dasarnya Pak Paul, semua orang tentu punya nafsu. Tuhan menciptakan kita dan memperlengkapi kita dengan nafsu. Namun kalau nafsu itu menguasai kehidupan kita, ini tentunya bukan sesuatu yang dikehendaki oleh Tuhan, Pak Paul. Hal-hal apa yang Pak Paul mau ungkapkan dalam pembicaraan tentang hidup yang dikuasai nafsu ini, Pak Paul? Pak Gunawan, kita tahu bahwa Tuhan menyelamatkan kita bukan saja supaya kita itu menerima keselamatan, menerima pengampunan dosa, dan akhirnya menikmati hidup kekal bersamanya di sorga kelak. Tapi Tuhan juga mempunyai sebuah proyek, yaitu ingin mendewasakan kita, supaya makin hari kita makin serupa dengan Dia. Nah, proses inilah yang disebut pertumbuhan rohani. Jadi sama seperti seorang anak yang sehat seharusnya bertumbuh sehingga menjadi dewasa, demikian pula lah seorang anak atau bayi Kristen pada akhirnya harus bertumbuh menjadi seorang dewasa Kristen. Nah, kita tahu bahwa pertumbuhan rohani ini seringkali terhambat oleh pergumulan rohani, Pak Gunawan. Dengan kata lain, makin banyak pergumulan rohani, makin terhambat pertumbuhan rohani. Itu sebabnya kita sekarang mau fokus pada pergumulan rohani itu sendiri, supaya pada akhirnya kita bisa dengan lebih bebas bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam pembahasan kali ini, kita akan memusatkan perhatian kita kepada masalah menahan atau mengendalikan nafsu. Sebab ini salah satu hal yang menjadi pergumulan rohani kebanyakan kita orang-orang Kristen. Ya, sebenarnya apa sih Pak yang disebut dengan pergumulan rohani itu tadi, Pak? Maksud saya adalah kita harus melawan kecenderungan kita untuk berbuat dosa. Sebab kita tahu itu bukanlah hal yang dikehendaki Tuhan. Paulus di dalam kitab Roma pasal 6, pasal 7, pasal 8 itu meringkaskan pergumulan rohaninya sebagai seorang Kristen. Bagaimana dia sebagai seorang anak Tuhan dan sebagai hamba Tuhan tetap harus bergumul dengan sesuatu di dalam hidupnya. Memang Paulus tidak membukakan dengan jelas apa itu yang menjadi pergumulannya. Tapi kita bisa melihat bahwa ini adalah sebuah pergumulan yang berat di dalam hidupnya. Sampai-sampai dia berkata, apa yang ingin dilakukannya tidak dilakukan. Justru yang tidak boleh dilakukannya itu yang dilakukannya. Maka dengan pikirannya dia melayani Kristus, tapi dengan tubuh atau dagingnya dia melayani nafsu. Jadi itu adalah sebuah pergumulan rohani yang dialami oleh Paulus, dan ini adalah juga pergumulan yang dialami oleh kita semua anak-anak Tuhan. Jadi di dalam pergumulan rohani itu Pak Paul, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah, ada beberapa hal Pak Gunawan yang nanti kita akan fokuskan. Namun dalam kesempatan ini kita akan bahas dua dulu saja. Jadi yang pertama adalah kita harus mengerti prinsip atau apa itu yang sebetulnya memutar roda nafsu. Nah, ada dua yang kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kita harus memahami bahwa nafsu diputar oleh prinsip sekarang. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu, kita mesti mendapatkannya sekarang pula. Nafsu senantiasa menuntut pemuasan. Kita tidak bisa atau sukar sekali untuk menunda nafsu, karena nafsu berteriak-teriak memanggil untuk dipuaskan dengan segera. Penundaan atau kalau kita berusaha menunda, seringkali malah menambah intensitas atau kobaran nafsu, sehingga menciptakan rasa frustrasi dalam diri kita. Seolah-olah barulah kita merasakan damai, tenang kembali kalau kita bisa mendapatkan kepuasan. Nah, saya kira para pecandu baik itu pecandu minuman keras, pecandu obat-obat terlarang, pecandu judi, pecandu seks atau apa yang lainnya, pasti memahami prinsip ini. Begitu keinginan untuk meminum minuman keras muncul, susah dibendung. Begitu keinginan untuk memakai narkoba muncul, susah dibendung. Begitu keinginan berjudi muncul, susah dibendung. Begitu keinginan muncul untuk berhubungan seksual,
kita juga susah sekali membendungnya. Jadi akhirnya pikiran kita terus tersita pada hal-hal yang kita inginkan itu. Sehingga tidak bisa lagi kita hidup atau berfungsi dengan baik. Ya, tetapi sebagaimana proses itu tadi Pak Pol ya, timbulnya nafsu itu kan tidak seketika itu juga. Walaupun pemenuhannya dia menuntut seketika itu juga dipenuhi. Tetapi timbulnya kan juga bertahap Pak Pol. Biasanya Pak Gunawan, kita memang memulai dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang lebih sederhana. Jadi kita misalnya nih ya, sebagai contoh peminum. Ya, dia tidak akan memulai dengan meminum 1 botol vodka atau whisky. Ya tidak, dia akan mulai minum misalnya menenggak bir yang lebih ringan. Nah, lama-kelamaan tidak cukup 1 gelas, mesti 1 botol. Lama-kelamaan tidak cukup 1 botol, mesti 2 botol. Dan terus makin bertambah. Atau sama juga dengan narkoba. Pada umumnya orang mulai memakai dengan jenis-jenis yang lebih ringan, misalnya memakai pil ekstasi atau merokok ganja dan sebagainya. Nah, akhirnya meningkat sampai di suatu titik dia benar-benar tidak lagi bisa menguasai dirinya. Sewaktu keinginan itu timbul. Sebab waktu keinginan itu timbul, yang terpikir hanya satu, bagaimana memuaskannya dengan segera. Kalau ditunda, itu intensitas kebutuhan itu makin mendesak gitu Pak. Betul, jadi memang dalam kasus-kasus seperti misalnya kecanduan obat atau narkoba atau alkohol, itu seringkali akhirnya mempengaruhi fungsi tubuh kita secara jasmania. Sehingga waktu kita tidak mendapatkan obat atau substansi tersebut, tubuh kita bereaksi Pak Gunawan. Namun misalnya hal-hal yang lain ya seperti berjudi, ya sudah tentu tubuh kita tidak bereaksi seperti tubuh kita membutuhkan alkohol atau narkoba. Namun sama frustrasinya karena langsung yang menyerang adalah yang diserang adalah pemikiran kita, sehingga kita tidak bisa memikirkan hal-hal yang lain. Kita hanya memikirkan bagaimana mendapatkan apa yang kita inginkan ini. Misalkan dalam konteks berjudi, kita hanya pikirkan bagaimana bisa berjudi. Kenapa sekarang saya belum bisa? Dan bagaimana saya bisa melakukannya sekarang juga? Nah, itu biasanya yang dialami oleh orang-orang yang akhirnya tercandu pada hal-hal itu. Ya, tapi kalau dia berhasil mengatasi masa tekanan itu tadi, Pak Pol, itu bisa-bisa dia juga membatalkan niatnya itu. Misalnya berjudi, tapi dia tidak punya uang, tidak punya kesempatan, sehingga dia harus menekan keinginannya untuk berjudi. Lama-lama dia tidak berjudi kok, Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi sesungguhnya ya sekarang kita bisa melihat bahwa prinsip sekarang yang tadi telah kita bahas sebetulnya dapat menjadi obat penawar pula. Oleh karena harus sekarang, maka bila dapat ditahan, maka keinginan itu akan surut dengan sendirinya. Nah, sudah tentu ya, saya tadi sudah singgung, kecanduan pada narkoba akan memakan waktu yang lebih panjang. Oleh karena pada akhirnya tubuh membutuhkan elemen yang terdapat pada narkoba itu. Suatu tidak mendapatkannya, maka tubuh akan memberi reaksi yang keras atau reaksi yang nyata. Namun di luar obat ya atau alkohol, sesungguhnya nafsu tidak berlangsung lama. Karena sekali lagi, nafsu diputar oleh roda prinsip sekarang. Waktu sekarang tidak mendapatkannya, menimbulkan frustrasi, namun kalau dapat ditahan, maka dengan sendirinya akan surut. Nah, penundaan sementara, jadi dengan kata lain adalah obatnya itu, obat penawarnya. Kalau dapat dilawan sekarang ini juga tidak diberikan, maka dalam waktu misalnya beberapa lama, maka nafsu itu akan surut dengan sendirinya. Ya, tapi biasanya justru ketika dorongan nafsu itu timbul, ada saja hal-hal yang memudahkan untuk kita menyalurkan nafsu itu tadi, Pak Paulus. Seperti tadi berjudi, katakan kita tidak punya uang. Ada saja teman yang berkata, saya pinjami uang dulu. Pokoknya kita berjudi dulu. Nah, seperti itu, Pak Paulus. Dan nafsu-nafsu yang lain, saya rasa. Maka kita perhatikan, Pak Gunawan, bahwa memang sekali ya kita masuk ke dalam jeratan ya nafsu seperti ini, memang kita itu seperti lalat yang tertangkap di jaringan sarang atau laba-laba. Benar-benar kita akan terperangkap di dalam jerat. Jadi kata jerat itu tuh kata yang memang sangat tepat ya. Karena apa? Sebab hal-hal tersebut memang mempunyai jaringannya. Dan begitu kita masuk, kita akan
masuk dalam perangkapnya. Sehingga akan ada sajalah hal-hal yang mau nanti muncul yang membuat kita itu dapat ya dengan mudah memperoleh apa yang kita inginkan itu. Nah, sudah tentu kita tahu bahwa pemuasan sekarang hanyalah akan memperdalam masalah. Ya, misalkan judi. Kita tidak punya uang, dengan senang hati akan ada bandar yang berkata, kami pinjamkan uang. Nah, sudah tentu pinjaman itu bunganya besar. Namun seorang penjudi karena hanya berprinsip sekarang ini saya harus berjudi, dia tidak bisa memikirkan dampaknya. Yang penting sekarang dulu saya berjudi, dan dalam waktu sekejap muncullah sebuah pemikiran dalam benaknya bahwa, atau sebuah ancangan dalam benaknya bahwa kalau saya menang, maka saya bisa membayar semuanya. Hutang-hutang saya akan segera lunas. Nah, itu biasanya yang langsung terbersit dalam pemikiran si penjudi tersebut. Problemnya adalah nomor satu, kemungkinan dia menang kecil sekali. Kedua, kalaupun dia menang, kemungkinan dia menang sebesar itu juga sangat kecil. Ketiga, kalaupun dia menang sebesar itu dan bisa membayar semua hutangnya dengan lunas, itu akan menjadi pendorong yang lebih kuat lagi dalam dirinya untuk besok berjudi lagi. Ya, jadi itu menjadi suatu lingkaran yang susah untuk diputuskan, Pak Pol. Tetapi saya yakin ada cara untuk memutuskan lingkaran ini. Nah, ini apa, Pak Pol? Sudah tentu, Pak Gunawan, nomor satu ya, kita mesti mengakui bahwa hal ini salah. Ini problem-problem yang biasanya ini tidak bisa mudah sembuh ya, atau pulih, karena pada dasarnya tuh kita susah berkata bahwa ini salah, ini berdosa. Kita akan terus membenarkan diri, merasionalisasi, oh tidak apa-apalah, oh ini bukanlah kesalahan lah, oh ini bisa nanti ya diampuni Tuhan lah, atau apalah, ini untuk menolong keluarga lah, semua orang punya masalahnya, saya juga punya. Jadi kita itu cenderung membenarkan diri kita. Jadi kalau kita memang mau membereskannya, langkah pertama mestilah berkata, ya memang ini salah, dan saya harus berubah, dan saya mempunyai masalah. Saya bukannya hanya mempunyai hobi, saya mempunyai masalah. Dan masalah ini berat sekali mempengaruhi hidup saya dan hidup orang-orang di sekitar saya. Tapi kesadaran itu kan tidak mungkin tumbuh dengan sendirinya itu, Pak Pol. Betul, Pak Gunawan. Jadi sudah tentu kadang-kadang kita itu tuh perlu ya disadarkan oleh orang yang dekat dengan kita, oleh firman Tuhan. Nah, lewat semua itulah kita akhirnya disadarkan bahwa oke, kita salah. Nah, hal yang kedua, Pak Gunawan, yang mesti kita lakukan adalah selain mengakui bahwa kita ini salah ya. Yang kedua adalah kita sudah tentu harus memikirkan apa yang benar. Nah, saya akan berikan satu langkah yang sederhana saja untuk memulai yang benar, yaitu menjalankan hidup yang berdisiplin. Kalau kita itu mau membereskan ya masalah ini, kita harus mengubah gaya hidup kita secara keseluruhan. Kita mesti mulai mengembangkan gaya hidup berdisiplin. Sebab apa? Pada umumnya hidup yang dikuasai nafsu adalah hidup yang tidak berdisiplin. Ya, mungkin kita tidak bisa mengatur waktu. Mungkin kita sulit tidur pada waktu yang konsisten. Ini hari tidur jam 9 malam, besok jam 2 pagi, besok jam 11 malam, besoknya jam 7 pagi, jam 7 sore, semaunya. Mau tidur kapan langsung tidur, tidak ada kekonsistenan. Mungkin juga kita tidak bisa membatasi makan. Mau makan, makan sebanyak-banyaknya. Tidak mau makan seenak-enaknya. Nah, hidup tidak berdisiplin itulah yang memang kita mesti ubah ya, menjadi sebuah hidup yang berdisiplin. Sebab hidup tidak berdisiplin adalah tanah subur bertumbuhnya hidup yang dikuasai nafsu. Oleh karena apa? Hidup tidak berdisiplin berakar pada prinsip sekarang. Nah, jadi kita mesti keluarkan prinsip sekarang ini nih, yaitu dengan cara mengubah gaya hidup kita menjadi gaya hidup yang berdisiplin. Ya, memang hidup berdisiplin itu bukan sesuatu yang mudah untuk kita laksanakan, Pak Boleh. Tapi menurut pengalaman saya, itu peran pendamping, peran teman hidup kita, istri atau suami, itu besar sekali. Jadi misalnya kita sedang lalai atau sedang dikuasai oleh nafsu makan, itu tadi yang Pak Paul katakan, atau nafsu-nafsu yang lain, itu bisa mengingatkan kita dan menolong kita, Pak Paul.
Saya setuju Pak Gunawan. Jadi kalau kita hidup bersama orang-orang yang memang menyayangi kita, sudah tentu mereka tidak akan tinggal diam. Melihat kita itu hidup tambah hari tambah tidak berdisiplin. Mereka pasti akan memberitahukan kita supaya kita akhirnya disadarkan. Nah, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan adalah mulailah hidup berdisiplin dalam satu hal yang sederhana dulu. Kadang kita ini belum apa-apa sudah merasa tidak mungkin lah. Waduh, mana bisa saya hidup seperti itu. Enggak, mulailah dengan satu hal dulu. Mulai dengan bahkan satu hal yang sangat sederhana. Misalnya, mulailah dengan tidur pada waktu yang konsisten yang sama. Makanlah sedapatnya pada jam yang sama. Waktu kita memulai kehidupan berdisiplin, maka lama-kelamaan kehidupan itu akan menyebar terus ke wilayah-wilayah lain dalam kehidupan kita. Misalnya, kita mulai berdisiplin menepati janji. Dulu kita janji jam 9, kita bisa datang jam 10. Nah, kita mulai memaksa diri untuk lebih tepat waktu. Dan akhirnya setelah lebih tepat waktu, kita tiba-tiba mulai menyadari bahwa kita juga ingin berdisiplin dalam menyelesaikan tugas-tugas kita. Baik tugas belajar, ataupun tugas pekerjaan. Dulu kita tunda semau-maunya. Sekarang tiba-tiba tuh timbul keinginan juga mau membenahi diri di dalam tugas-tugas belajar atau tugas-tugas pekerjaan kita. Dengan kata lain, kehidupan berdisiplin akan menyebar, Pak Gunawan. Tapi sama dengan itu, kita mesti juga tadi sadari bahwa kehidupan tidak berdisiplin juga akan menyebar. Mulai tidak disiplin dalam satu hal, nanti akan menyebar pada hal-hal lain. Akhirnya lebih banyak lagi hal-hal dalam hidup kita yang kita tidak lagi mempunyai disiplin. Ya Pak Paul, selain prinsip sekarang yang bisa menggerakkan roda nafsu dalam hidup kita Pak Paul, apakah ada hal lain Pak Paul? Oke, tadi kita sudah membicarakan tentang hidup yang dikuasai nafsu dan bagaimana bisa untuk kita ini mulai memegang kendali atas hidup kita ya. Nah, yang kedua adalah kita mesti memahami roda atau prinsip yang memutar nafsu, yaitu prinsip kenikmatan. Jadi selain prinsip sekarang, yang kedua adalah prinsip kenikmatan. Nafsu itu, Pak Gunawan, selalu mencari kenikmatan dan selalu menjauh dari kesusahan atau penderitaan. Jadi hidup yang dikuasai nafsu adalah hidup yang mengejar kenikmatan. Itu sebabnya pada umumnya orang yang dikuasai nafsu sulit menghadapi tekanan dalam hidup. Dia senantiasa mencari jalan pintas atau berusaha menghindar dari kesukaran hidup. Jadi dengan kata lain, segala cara dia akan halalkan supaya bisa lepas dari kesusahan hidup. Ya, tetapi ini kan menjadi suatu konsep hidup banyak orang pada zaman sekarang ini Pak Paul, di mana memang kenikmatan, kemudahan itu ditawarkan secara terang-terangan di hadapan kita dengan sangat mudah dan murah itu Pak Paul. Ini pengamatan yang baik Pak Gunawan, sebab memang dengan bertambah mapannya, dengan bertambah baiknya kesejahteraan hidup manusia, maka semakin tidak terlatihlah kita ini menghadapi tekanan atau kesusahan hidup. Itu adalah faktanya. Kita bisa mengakui bahwa generasi yang tua yang harus hidup di dalam kesusahan pada tahun 40-an, 50-an, bahkan tahun 60-an, pada umumnya hidup memang susah. Nah, orang-orang itu orang-orang yang lebih tangguh dalam menghadapi kesusahan. Mereka tidak cepat-cepat lari atau menggunakan hal-hal lain supaya bisa mendapatkan kenikmatan dan lari dari kesusahan. Tapi generasi yang sekarang karena memang hidup jauh lebih mapan, lebih baik, sehingga kami-kami ini atau kita-kita ini tidak terlalu terbiasa menghadapi kesusahan hidup. Sehingga waktu kesusahan muncul, umumnya kita jadi lebih bingung bagaimana menghadapinya. Nah itu bagaimana Pak Paul untuk supaya kita itu tetap bisa menikmati kehidupan ini tetapi juga tidak dikuasai oleh nafsu gitu Pak Paul? Sudah tentu Pak Gunawan, tidak ada orang yang menyenangi penderitaan. Ya, kita hanya akan menyambut derita bila kita tahu dengan jelas bahwa derita akan menghasilkan sesuatu yang baik. Nah, misalkan seorang atlet, dia bersedia menyambut derita guna mempersiapkan dirinya untuk pertandingan. Oleh karena dia sadar bahwa
inilah jalan menuju kemenangan. Jadi tanpa tujuan yang jelas, kita biasanya tidak bersedia menyambut derita. Nah, orang yang hidup dikuasai nafsu umumnya mengalami kesukaran melihat tujuan yang jelas di balik penderitaan. Dia hanya dapat melihat apa yang ada di depan matanya. Itu sebabnya sewaktu derita datang, ya, ia mengeluarkan segala usaha untuk keluar dari derita. Dengan kata lain, ya, hidup baginya selalu harus berisikan kenikmatan. Nah, jadi kesimpulannya, ya, kalau kita ingin hidup tidak dikuasai nafsu, maka kita perlu mengembangkan gaya hidup yang tahan derita. Maksudnya apa? Biasakan atau disiplinkan diri untuk tidak cepat-cepat keluar dari ketidaknyamanan. Biasakan diri atau disiplinkan diri untuk bertahan dalam derita. Dan kita mesti mengarahkan pandangan jauh, ya, ke muka atau ke belakang dari sesuatu yang sedang kita hadapi, sehingga kita dapat melihat apa yang sesungguhnya terkandung di balik derita. Nah, dengan adanya perspektif itu, kita akan lebih tangguh menghadapi derita. Ya, jadi kalau kita menunda suatu kebutuhan nafsu yang tentu bertentangan dengan firman Tuhan, dalam hal ini kan akan timbul penderitaan di dalam diri kita itu, Bapak. Betul sekali, dan ini yang mesti, ya, dilatih untuk bisa ditahan. Nah, ini memang kembali juga kepada kadang-kadang, ya, pola asuh orang tua. Karena, ya, sekarang ini nih cukup banyak, ya, anak-anak yang diasuh oleh perawat, bukan oleh orang tua, karena kedua orang tua begitu sibuk. Sudah tentu si anak itu sejak kecil, ya, tidak bisa tidak lebih mudah mendapatkan apa yang diinginkannya, karena dia tinggal perintah, maka dia mendapatkan yang dia inginkannya. Kalau orang tua berfungsi dengan lebih penuh di dalam rumah tangga, orang tua bisa misalnya, ya, melarang anak, tidak mengizinkan anak mendapatkan yang diinginkannya dan sebagainya. Tapi kalau perawat tidak bisa. Jadi dengan kata lain, memang akan lebih banyak anak-anak yang bertumbuh besar tidak tahan menanggung derita. Sewaktu keinginannya tidak diperoleh. Dia marah, dia nggak mau tidur, dia nggak mau makan lah, dia apalah, ngambek lah, hanya supaya dia mendapatkan yang diinginkannya. Nah, itu sebabnya, ya, kita sekarang sudah mengerti inilah yang terjadi, maka sebaiknya kita juga sebagai orang tua, mulai anak-anak kecil memberikan disiplin sehingga anak-anak tidak selalu mendapatkan yang diinginkannya, sehingga dari kecil juga anak-anak belajar menoleransi frustrasi karena harus menahan keinginannya. Kalau timbulnya nafsu, ini salah satu penggeraknya adalah kenikmatan, Pak Wal, ya. Padahal kenikmatan itu kan bukan sesuatu yang bisa terpenuhi secara utuh gitu, Pak Wal. Artinya sekalipun itu sudah terpenuhi, lain kali juga akan timbul kebutuhan yang lebih besar lagi untuk memenuhi kenikmatan ini tadi, Pak Wal. Tepat sekali. Jadi sesuatu yang kita butuhkan karena memberi kenikmatan pada umumnya akan bertambah kebutuhannya. Sebab kenapa? Apa yang tadinya cukup untuk memuaskan diri kita sekarang tidak lagi cukup. Kita mesti mendapatkannya lebih banyak lagi seperti itu. Misalnya tentang nafsu berbelanja. Ada orang yang tidak bisa menahan diri, Pak Gunawan, mesti belanja, beli barang. Meskipun tidak dipakai barangnya. Mungkin dipakai beberapa kali, setelah itu tidak lagi. Kenapa? Karena bagi orang-orang ini, benar-benar kenikmatannya diperoleh bukan sewaktu dia memakai barang-barang itu. Tapi waktu dia berpikir dia mau, dia bisa mendapatkannya. Itu tuh yang menjadi benar-benar daya tarik terbesarnya. Nah, dengan kata lain, dalam kasus seperti itu, ya, dia mesti belajar, ya, untuk berkata stop, tidak. Karena begitu dia mulai ikuti, ini akan terus bertambah dan bertambah. Jadi prinsip yang terdahulu bahwa kita harus mendisiplin diri sendiri itu tetap akan dibutuhkan pada bidang ini juga gitu, Pak Bal. Tepat sekali. Jadi kita harus sadar bahwa diperlukan disiplin yang kuat untuk bisa mengontrol dua prinsip ini. Prinsip sekarang dan prinsip kenikmatan. Tanpa disiplin tidak bisa. Ya, dan saya tadi sudah anjurkan, mulailah dengan hal-hal kecil dalam hidup kita. Disiplinlah dalam hal-hal kecil itu,
Sebab nanti perlahan-lahan kita mulai dapat juga mendisiplinkan diri dalam hal-hal yang lainnya. Ya, tentunya di sini pertolongan Tuhan agar kita bisa hidup berdisiplin ini sangat penting sekali, Pak Pol. Betul sekali Pak Gunawan, sebab pada akhirnya kadang-kadang ya kita harus mengakui apapun yang kita sudah canangkan kita gagal untuk laksanakan. Kita sangat-sangat membutuhkan kekuatan Tuhan. Ya, apakah ada ayat firman Tuhan, Pak Pol, yang bisa mendukung kita semua supaya kita tahu jelas bahwa menuruti nafsu dengan dua prinsip ini adalah sesuatu yang tidak benar gitu, Pak Pol? Tuhan menginginkan kita dari awalnya ya Pak Gunawan, sudah benar-benar menetapkan arah hidup. Jadi jangan dari awalnya itu kita akhirnya tuh nggak mantap, mau ya melakukan semuanya, dua-duanya yang salah dan yang benar, tidak. Dari awal kita harus canangkan hidup yang benar. Nah, hidup yang benar adalah di Galatia 5 ayat 16, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi akhirnya kita harus simpulkan dari awal, jangan biasakan turuti keinginan daging atau keinginan nafsu. Dari awal coba disiplin. Ya, hiduplah sesuai dengan keinginan roh. Apa yang roh Tuhan inginkan, itu yang kita dahulukan. Nah, dari awal kalau kita mulai bisa melakukan ini, maka kita nantinya akan dapat hidup dalam roh dan tidak menuruti keinginan daging. Ya, jadi sebenarnya tidak salah orang itu mempunyai nafsu karena memang itu berasal dari Tuhan juga. Namun masalahnya hidup oleh roh ini, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus ini, Pak Pol, ini yang perlu dilatih dan perlu dihayati setiap hari itu, Pak Pol. Betul, jadi bukan kita yang memang memberikan izin, tapi roh Tuhan. Apakah dia memberikan izin? Kalau roh Tuhan berkata jangan, kita tunduk, kita tidak lakukan. Ya, Pak Pol, kita baru membicarakan dua prinsip yang bisa menggerakkan nafsu seseorang sehingga jatuh di dalam dosa. Nah, tentunya masih ada dua prinsip lain yang seperti tadi Pak Pol katakan yang akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara